warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya CGP dari Kabupaten PD Jaya, Angkatan 5. Saya adalah Zahniat SPDI dan di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, pada wawancara kali ini kita sudah berhadir Ibu Rahmadani SPD MPD dan beliau sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 6 Merdu Kabupaten PD Jaya. Oke, kita mari sapa dan kita wawancara tentang pengambilan keputusan yang tepat yang sesuai dengan nilai kebajikan di sekolah. Oke. Assalamualaikum Bu Ramadhani. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Dan di sini saya menyita waktu ya Ibu ya untuk beberapa menit ingin wawancara Ibu, ingin berbincang atau kita berdiskusi tentang pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai kebajikan sebagai Ibu pemimpin atau sebagai kepala sekolah di SD Negeri 6 Merdu. Oke. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, mungkin dari pengalaman saya sebagai kepala sekolah, tentu banyak sekali terjadi kasus-kasus ya. Cara saya mengidentifikasi tentu saja dengan mendalami kasus tersebut, mencari akar permasalahannya sehingga kasus itu terjadi, kemudian menganalisis kasus tersebut, ya mungkin dan memahami dengan benar sebenarnya permasalahan yang paling yang paling dominan di kasus tersebut apa, sehingga bisa saya pilah kasus tersebut ke dilema etika atau ke bujukan moral. Nah, di sini selama ini Ibu sebagai kepala sekolah ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Misalnya dalam posisi ada benar dengan benar, itu bagaimana tanggapan Ibu? Ya, mungkin dalam menjalankan keputusan ketika kita berada pada dilema di mana mungkin kita harus memilih, di mana pilihan itu sama-sama benar, tapi kita harus memilih tentu saja dengan pertimbangan yang harus dengan pertimbangan yang sangat matang. Di mana bagus sekali Bu ya, karena di saat itu menjadi betul-betul dilema etika ya, di saat ada dua kasus dengan memiliki nilai kebajikan yang sama. Nah, itu pasti kita menganalisa terlebih dahulu seperti Ibu katakan. Nah, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa misalnya yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut? Iya, tadi seperti tadi ya, langkahnya saya menganalisis terlebih dahulu, kemudian kami membicarakan dengan tim di sekolah, dengan teamwork ya, artinya berkolaborasi. Kemudian kalau membutuhkan pihak dari luar, berarti kami melibatkan juga komite sekolah, kemudian pengawas sekolah pembina, kemudian kalau butuh dinas juga kita libatkan. Kemudian kita mencarikan solusi yang terbaik, di mana solusi tersebut benar-benar sudah kita rinci terlebih dahulu, mungkin alternatif pilihan yang terbaik, kemudian dicari yang paling baik, yang kecil resikonya tentu saja besar manfaatnya dan dampaknya positif ke depannya. Iya. Dan di sini sangat efektif ya langkah-langkah yang Ibu sudah sebutkan tadi, prosedur yang Ibu jalankan ya. Saya mengambil kesimpulan yang pertama tadi menganalisis, ada membicarakan, karena di sini sangat perlu Bu ya, kolaborasi, ada teamwork, namanya kerjasama di dalam satu instansi itu sangat penting. Dan oke Ibu, jadi dari langkah-langkah tadi, nah yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja yang paling efektif adalah di mana setelah alternatif banyak tadi, karena banyak pihak yang kita libatkan, maka kita melihat dari semua alternatif itu yang paling efektif, yang paling baik, yang kecil resikonya, besar manfaatnya, juga kurang ya dampak negatifnya, sehingga keputusan atau pertimbangan kita ambil adalah pertimbangan yang sifatnya maslahat. Pasti ya, Ibu sebagai kepala sekolah dengan pengambilan keputusan itu banyak tantangan Ibu ya.
tantangan itu bisa Ibu ceritakan apa-apa saja misalnya tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentu saja banyak sekali tantangannya ya. Yang pertama adalah tantangan waktu, karena tergantung kasus juga dilema etika ini. Iya. Ketika kasusnya memang butuh waktu itu juga penyelesaiannya, itu terkadang membuat kita memang harus spontan kita cari solusinya. Nah, itu adalah tantangan besar. Di mana biasanya yang kita keputusan kita ambil secara spontan itu kurang bijaksana biasanya. Iya, Tapi benar. memang tidak bisa kita pending, harus saat itu juga kita cari solusinya. Nah, itu tantangan besar. Kemudian yang kedua tadi tantangannya adalah tergantung kasus, di mana memang tadi ya dua-duanya benar, jadi sangat sulit itu. Nah, itu ada tantangan besar. Yang ketiga adalah dari pihak yang terlibatnya dengan kasus tersebut. Terkadang apa yang kita putuskan lewat kolaborasi dengan berbagai pihak itu adalah yang menurut kita sudah baik, sudah yang paling baik, alternatif terbaik. Namun apa yang kita putuskan belum tentu dapat diterima dengan baik juga oleh orang lain. Kadang menurut kita baik, tapi menurut orang lain itu belum tentu baik. Nah, itu juga tantangan besar. Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi kita waktu Bu ya. Nah, kalau masalah waktu, apakah Ibu memiliki satu tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Misalnya, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Bisa apalagi kalau kepala sekolah itu nggak cuma guru Bu ya masalahnya ya, bahkan sangat dengan kompleks. murid, dengan siswa itu disiplinnya. Iya, itu bagaimana? Ada jadwal tertentu? Iya, tentatif. Iya. Kalau misalnya kasus tadi ya, tergantung kasus. Kalau kasus yang memang seperti tadi ya, kompleks sekali. Permasalahan bukan saja dengan guru, tapi dengan siswa, dengan wali murid, dengan masyarakat sekitar. Kalau memang butuh, di mana kita sekolah ini adalah senter ya dari masyarakat, di mana kita di saat memutuskan itu tentu saja seperti tadi. Kalau butuh saat itu juga emang harus kita putuskan. Apa ya dukungan atau bantuan ya. Nah, selain itu mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan walaupun tuh sulit sekali. Ya ada tentunya karena pastinya kita tidak bisa bekerja sendiri, sehebat apapun kita tidak bisa apalagi mengambil keputusan, itu lebih baik kita melibatkan banyak pihak. Nah, saya banyak sekali dibantu oleh kalau dari pihak sekolah oleh rekan-rekan teamwork saya, ada wakil kepala sekolah, ada bendahara, kemudian ada rekan-rekan guru senior yang memang saran dan masukannya sangat bijak, yang sangat bisa kita andalkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian juga saya dibantu oleh pengawas pembina senior yang selalu mendukung, membimbing, membina saya. Kemudian pihak dinas juga terlibat. Mungkin dari sisi pribadi keluarga saya juga didukung oleh suami. Terkadang kita ada hal juga yang harus kita bicarakan dengan keluarga untuk pengambilan keputusan tersebut, itu juga sangat dibantu. Oke, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi tentang pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik mungkin dari pengalaman Ibu? Oh, sangat banyak ya. Itulah mungkin yang membuat kita, yang mendewasakan kita sebagai seorang pemimpin di sekolah ya. Banyak sekali pengalaman tadi dalam hal manajemen waktu, dalam pengambilan keputusan, tidak boleh tergopoh-gopoh, kemudian harus berpikir dengan kepala dingin, kemudian dengan pemikiran yang matang, melibatkan banyak pihak, nanti akan menghasilkan sebuah keputusan yang kecil resikonya, besar manfaatnya, dan tentu saja kecil juga dampak negatif, besar dampak positifnya. Dan pengalaman di sini adalah saya harus siap dengan keputusan yang sudah diambil itu. Saya harus siap menghadapi resiko apapun, tapi saya tidak sendiri tentunya, karena tadi saya melibatkan semua pihak. Itu pengalamannya. Iya, luar biasa ya pengalamannya, dan ini menjadi pembelajaran bagi saya juga sendiri di saat kita menjadi pemimpin pembelajaran ya, bagaimana ini penjelasan yang Ibu Ramadhani sampaikan itu bisa menjadi contoh bagi kami dalam pengambilan keputusan. Pasti keputusan yang kita ambil tetap harus yang tepat dan sesuai dan untuk kemaslahatan semuanya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Ramadhani. Dan Ibu Ramadhani ini merupakan kepala sekolah di Sekolah Penggerak, yaitu di SD Negeri 6 Merdu. Kami ucapkan terima kasih Ibu, semoga nanti kita bertemu kembali, dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat pagi Ibu. Ya, Gimana kabarnya Bu Jania? alhamdulillah, terima kasih Ibu. Sehat-sehat saja. Ibu bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Oh iya. Oke Bu, ini mohon waktunya izin sebentar saya ingin wawancara. Dan di sini saya akan membahas tentang bagaimana sistem atau langkah-langkah Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah. Dan kita ketahui Ibu sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Merdu Kabupaten Pidijaya Ibu ya. Oke, sekarang kita mulai. Jadi selama ini bagaimana menurut Ibu Ibu bisa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini? Memang kalau kita lihat fungsi dari kepala sekolah itu memang sebagai pemimpin pembelajaran, tapi dia juga sebagai pengambil keputusan dalam segala hal karena merupakan pimpinan tertinggi di sekolah. Ya. Jadi dalam hal pengambilan keputusan itu ada kalanya kita dipik oleh dilema yang kadang-kala tidak sesuai dengan pikiran kita atau apa ilmu yang kita peroleh, ya. Namun berbagai hal karena yang kita hadapi adalah manusia, baik siswa maupun guru, ya, biasanya itu menggunakan manajemen terbuka. Manajemen terbuka dalam arti ada hal-hal tertentu yang memang prinsipil, ya, hal-hal yang vital, ya, itu sering saya selalu bermusyawarah dengan para wakil pertama sekali. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya publis atau umum itu bermusyawarah dengan para guru. Jadi unsur transparansi, keterbukaan itu yang saya kedepankan sehingga di dalam musyawarah itu nanti ya kita ambil mana keputusan yang terbaik gitu. Iya, baik Bu, terima kasih. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu sendiri? Terutama misalnya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini tadi ya dilema etika. Itu bagaimana Ibu? Dilema etika ya, itu berhubungan dengan siswa atau guru? Boleh dengan siswa dan atau dengan guru, bisa. Ya. Kalau seperti itu kasusnya bagaimana Ibu? Ya, Bisa? memang itu sangat dilema. Apalagi menyangkut peraturan sekolah ya, menjalankan tata tertib sesuai dengan yang sudah disepakati. Iya. Itu awalnya memang kita lakukan beberapa langkah sosialisasi mulai dari merumuskan tata tertib itu sendiri ya. Iya. Itu kita bawa bersama guru, kita rapat, kemudian kita sosialisasi dengan siswa, kemudian setelah kita sepakati bersama, misalnya ya ini untuk jam pelajar pagi, kita sepakat masuk jam setengah 8, jam 7 kurang 8 kurang 15 atau tepat jam 8. Konsekuensinya bagaimana? Kita atur kan? Di dalam tata tertib itu memang ada kita cantumkan, berarti Dewan Guru semua sepakat bahwa kita buat masuk jam pertama itu jam 7.45. Kemudian dalam perjalanan biasanya kalau yang dengan alasan guru-guru kami itu sering membagikan informasi baik di kepala sekolah atau piket atau guru, misalnya mohon maaf saya ada berhalangan atau sakit orang tua dan sebagainya, itu diberitahukan sebelum jam 7.45 itu kan. Dan hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Nah, tadi kan ada langkah-langkahnya yang sudah Ibu jelaskan. Paling efektif gitu. Iya. Biasanya kami ada membuat rapat rutin bulanan. Rapat rutin bulanan itu khusus untuk penilaian atau evaluasi kinerja selama 1 bulan untuk kehadiran ke sekolah. Jadi itu mungkin yang Oke, berarti kalau misalnya lebih efektif siswa yang tadi ya tidak disiplin, jadi untuk pengambilan keputusannya mungkin Ibu lebih mengadakan dulu, tidak memutuskan secara sepihak ya seperti itu, jadi membuat dulu home visit seperti itu ya. Oke, jadi pasti ya setiap keputusan yang Ibu ambil sebagai kepala sekolah kan memiliki tantangan ya, dari guru-guru terkadang ada yang tidak bisa menerima baik dari siswanya. Itu bagaimana langkah-langkah atau kiat-kiat yang Ibu lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya,
ada kasus di sekolah kami anak yang pindah ke SMK padahal dia udah kelas 2 dengan alasan karena sekolah ini terlalu disiplin. Itu kan kita tidak bisa karena dia harus keluar dari sekolah, dia udah kita bimbing tapi nggak mau mengikuti aturan sekolah, nggak mau karena sekolah ini disiplin dia kurang senang dan sebagainya, kan nggak mungkin taraf disiplinnya itu yang kita turunkan. Jadi kita biarkan, berarti kita izinkan siswa itu untuk pindah ke sekolah lain, karena sudah dipanggil BK-nya, sudah dikunjungi rumahnya, orang tuanya mungkin juga kurang peduli ya. Jadi sehingga kalau istilahnya balik alu lah, balik alu kalau bahasa Aceh, mungkin kalau di sekolah lain dia udah lupa sikapnya nanti kan, jadi kita biarkan, kita beri kesempatan untuk mereka pindah sekolah begitu. Itu yang paling fatal lah kalau kita lihat kan. Tapi bukan dalam arti pemaksaan, tidak ada pemaksaan. Kita sudah bimbing lewat guru, misalnya lewat guru mapel, guru wali kelas, guru BK, bahkan wakil siswaan dan kepala sekolah sendiri. Kita suruh orang tua untuk datang ke sekolah, ayo apa betul-betul misalnya keinginan untuk pindah sekolah itu diizinkan orang tuanya atau bagaimana kan. Jadi yang penting kita harus tahu apa yang menjadi konsekuensi dari apa yang kita putuskan. Misalnya dengan kita disiplinkan sekolah, ada anak-anak yang merasa keberatan dengan hal itu, maka bukan kedisiplinnya itu yang kita lunturkan. Tapi bagaimana kita kondisikan untuk pembinaan terhadap anak kalau memang mapan. Tapi kalau kita memang sudah tidak mampu lagi, ya kita biarkan, kita serahkan kembali ke orang tuanya begitu. Jadi seperti itu yang sudah kami jalankan kan. Yang penting apa yang menjadi komitmen bersama tadi ya bisa kita jalankan dengan baik begitu. Iya, insya Allah ya. Jadi dalam pengambilan keputusan kita yakin itu yang tepat, yang sesuai, yang sudah kita pikirkan secara matang ya, secara baik. Karena di sini ada prinsip pengambilan keputusan sesuai aturan, ada karena istilahnya rasa kasihan, ada yang berbasis ini dalam hal kita berpikir mengambil keputusan itu ada banyak faktornya. Ada banyak faktor. Nah, tadi yang saya lihat Ibu lebih ke berbasis peraturan. Nah, di saat peraturan ini ya kita harapkan siswa kita baik guru bisa menjalankan peraturan di sekolah, dan itu keputusan yang paling baik dan paling tepat ya. Oke Bu. Jadi di sini apakah Ibu memiliki suatu tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Nah, tadi kan ada kasus ya, tadi dilema etika, anak yang mau pindah misalnya, atau guru yang terlambat datang. Apakah Ibu harus perlu ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau memang langsung menyelesaikan di tempat? Seperti itu. Baik bentuk atau prosedur apa yang akan Ibu jalankan? Jadi pengalaman itu secara di awal semester itu kita sudah sepakati juga dengan guru. Karena misalnya menyangkut khusus kedisiplinan siswa ya, kedisiplinan siswa itu kan ada peraturan memang yang mengatakan bahwa siswa itu harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran ya, itu mulai kelas 1 sampai baru dinyatakan lulus atau naik kelas kan. Kemudian ada syarat lain bahwa mereka harus memenuhi 75% kehadiran ke sekolah. 75% itu yang kita pegang. Jadi yang 75% ke sekolah harus hadir ke sekolah, yang menjadi syarat atau kriteria kenaikan kelas atau kelulusan itu terus kami sosialisasikan dan ada dicantumkan di dalam peraturan akademik kami. Jadi dalam peraturan akademik itu jelas itu tercantum bahwa 75% kehadiran baru dianggap memenuhi kriteria kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi itu kita terus sosialisasikan dengan anak-anak, dengan guru dan sebagainya, sehingga begitu ada terjadi pergeseran dari peraturan itu, kita ingatkan, ini anak-anak udah tidak apa nih, ngapain, kenapa, ada masalah apa dan sebagainya. Memang kadang-kadang ada juga kita temui, itu ada kasus di sekolah kami, ternyata anak-anak itu membantu orang tuanya untuk angkat kayu ya, angkat kayu di gunung. Kebetulan ada ayahnya yang lumpuh, ibunya yang sakit-sakitan, jadi untuk ekonomi keluarga dia yang tanggung ya. Tapi alhamdulillah udah lulus juga siswa itu. Setelah ada home visit saya sendiri ke rumah, ternyata itu masalahnya. Sehingga mungkin ada keinginan dari guru setelah kita kasih tahu bahwa itu masalah siswa kita,
ada yang mau jadi donatur ya. Misalnya kita mau terapkan kedisiplinan dalam hal berpakaian, ada anak-anak yang pakai sepatu berbeda atau warna baju berbeda, kenapa misalnya kan kita tanyakan. Ada yang nggak bawa tas, kami juga menganjurkan supaya semua siswa wajib membawa tas ke sekolah, nggak ada istilah bawa buku hanya dilipat-lipat masukkan kantung, itu nggak bisa masuk ke perkarangan sekolah. Nah, jadi ada yang betul-betul tidak ada tas, jadi kita fasilitasi sekolah, dewan guru barangkali yang membantu untuk siswa tersebut. Jadi tergantung, kita tidak saja mendengar ocehan anak-anak atau alasan-alasan yang diberikan, tapi ya tetap dengan kondisi tadi kan. Kita melihat ke lapangan bagaimana, walaupun kita misalnya sekolah besar, tapi ada anak-anak yang berkasus di dalam kelas itu kan nggak rame ya, sehingga insya Allah semuanya itu bisa masuk ke kemudian itu yang kami jalankan memang aturan, walaupun bagaimana tetap kita berpijak pada aturan kan. Oke, baik, berarti kita lihat dalam ibu menyelesaikan atau mengambil satu keputusan itu berarti ada sesuatu yang terstruktur, terjadwal gitu ya untuk menyelesaikannya seperti tadi. Misalnya ada proses-proses yang akan dilakukan seperti itu sekolah. Nah, kalau di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, kalau menyangkut etika, barangkali yang paling berperan di sana adalah guru bimbingan kasih. Kebetulan di sekolah kami itu ada 4 orang guru, dan masing-masing guru itu bisa ada siswa asuhnya itu 150 lebih sebenarnya ya. Tapi karena terus kita berdayakan kinerja dari guru TK ini, sehingga banyak mereka lebih mereka mengenal siswanya, siswa asuh masing-masing. Dalam hal tadi, kalau misal ada absensi terus kita suruh pembisit, ya kita fasilitasi, paling kurangnya untuk bensin lah kita gunakan. Dari sekolah itu kita fasilitasi, jadi mereka ada support juga, ada motivasi tersendiri juga, sehingga dan banyak membantu kepala sekolah dalam hal input informasi ya. Jadi begitu misalnya guru BK itu ke tempat kebercan misalnya, ternyata yang tempat disasar itu nanti yang ketemu informasinya lebih dari yang memang menjadi sasaran itu saja. Misalnya ada tetangga siswa itu yang bagaimana, jadi kita lebih banyak tahu cerita tentang siswa. Sehingga informasi yang paling banyak saya temukan mungkin ya di guru bimbingan kasih. Demikian juga untuk pembina OSIS yang memang sangat dekat dengan siswa dan juga wakil siswaan. Nah, itu kalau menyangkut siswa biasa dari sana lah yang paling banyak membantu kan. Sehingga setelah kita tahu informasi sebenarnya dalam hal mengambil keputusan, mudah-mudahan ya tidak melenceng ya. Seperti yang kita harapkan gitu. Baik Ibu, jadi di sini perlu adanya kerjasama ya, pastinya Ibu sebagai pemimpin pasti Ibu merangkul dan mengajak, terutama tadi guru BK, pembina OSIS dan lain guru-guru mapel mungkin atau wali kelas ya Ibu ya. Oke, jadi setelah kita bincang-bincang tadi Bu, kita bicarakan masalah pengambilan keputusan ya, banyak pembelajaran mungkin yang bisa kita ambil atau kita dapatkan. Nah dari sini pembelajaran apa yang misalnya Ibu dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran apa mungkin dari sisi positifnya atau sisi negatifnya seperti itu? Ya, yang jelas itu semakin lama kita berpengalaman, itu ilmu yang bisa kita terapkan itu semakin dalam, semakin banyak masa tugas kita, barangkali pengalaman hidup juga semakin bertambah ya. Itu sudah otomatis insya Allah kan. Kemudian ada memang hal-hal yang pengambil keputusan oleh seorang kepala sekolah itu ya, contohnya saya sendiri, ada kadang-kadang kita nanti baru terpikir, aduh maunya kan seperti itu ya, maunya seperti ada memang, tapi karena dasar pengalaman barangkali kekurangan itu tidak akuratan dalam pengambilan keputusan itu semakin minimal ya, semakin hari semakin minimal. Apalagi menyangkut kecakapan emosional ya, kecakapan
kepemimpinan itu mungkin ya semakin lama pasti semakin bagus lah, semakin baik ya, atas dasar pengalaman kita kan. Namun kalau saya sendiri mungkin tentang pengambilan keputusan itu yang penting jangan pernah kita pendekatannya itu otoriter ya, itu pernah saya lakukan. Saya sepihak ya, hanya sepihak gitu ya. Sepihak, maunya saya begini, maunya saya begitu. Iya, Tidak, kita tetap harus input masukan-masukan dari siapapun yang berkepentingan, stakeholder dan sebagainya. Mudah-mudahan ya apa yang mau kita putuskan itu tidak salah jalan. Iya, benar sekali Ibu. Karena di sini apabila kita berbicara tentang dilema etika, terkadang sangat sulit kita memutuskan karena benar dan benar. Beda dengan wujudan moral, itu benar dan salah, otomatis kita bisa langsung memilih yang benar itu ya. Nah, dan di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita ibu sebagai kepala sekolah, banyak hal ibu dapatkan, setiap keputusan ibu ambil itu harus lebih bijak mungkinnya seperti itu, dan lebih terkesannya dalam artian kita tidak memihak ke siapapun, tapi itu sudah sesuai dengan prosedur atau mekanisme atau aturan yang ada di sekolah ya. Oke, terima kasih Ibu atas wawancaranya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga nanti sekolah Ibu akan lebih baik lagi. Insya Allah akan sukses selalu. Terima kasih juga dapat kunjungan ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan di sini terima kasih atas kesempatan Bapak. Saya ingin sedikit membuat satu wawancara di mana kita akan melihat bagaimana yang Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Negeri Daulim dalam mengambil beberapa keputusan. Nah, di sini berbasis ya nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah. Nah, di sini kalau misalnya kita memperhatikan banyak sekali Pak ya kejadian atau kasus-kasus di sekolah gitu ya. Dan selama ini itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan misalnya adanya dilema etika atau wujudan moral. Bagaimana menurut Bapak? Gimana kalau kita lihat setiap instansi, setiap tempat, setiap daerah mungkin pasti ada terjadi permasalahan-permasalahan baik di kalangan masyarakat umum, khususnya kita juga di sekolah. Setiap sekolah itu ada masalah yang timbul baik itu secara dadakan ataupun bukan dadakan, di antara siswa dengan siswa, di antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, mungkin bisa jadi antara guru juga dengan kepala sekolah. Iya. Di mana apabila ada permasalahan itu, seperti kita mengedepankan dalam hal penyelesaian suatu permasalahan baik yang menyangkut tentang etika, Iya. Ini secara pribadi saya sebagai kepala sekolah, yang pertama sekali harus kita ketahui dulu permasalahannya, kasusnya itu apa. Nah, setelah mengetahui permasalahan kasus, ini kita bisa jadi jangan mengambil suatu kesimpulan atau keputusan itu secara perorangan dalam arti sendiri. Jadi saya selaku kepala sekolah mungkin akan memanggil kawan-kawan teman yang lain untuk menanyakan saran-saran atau pendapat bagaimana dalam hal penyelesaian suatu permasalahan. Tapi yang jelas bila ada permasalahan itu kita selesaikan dengan sebaik-baiknya
dalam artinya kita jangan saling apakah kita salahkan si A atau si B. Nah, tetap ini yang salah kedua-duanya harus kita salahkan dan kedua-duanya juga harus kita benarkan. Dalam artinya ini untuk menyelesaikan suatu masalah ada istilahnya win-win solution. Iya, Pak. Nah, itu segi etikanya. Kemudian bila permasalahan yang menyangkut pendekatan moral, rujukan moral, ini mungkin masalah yang timbul antara satu sama lainnya. Dalam arti bagaimana kita katakan bisa jadi itu face to face ya. Permasalahan face to face yang mungkin tidak diketahui oleh yang lainnya. Tapi dalam hal rujukan moral ini kita harus berprinsip pada apakah itu benar atau tidak. Iya. Nah, kita harus berprinsip dengan kebenaran yang kita utamakan. Nah, jadi apabila memang kita bawa kebenaran ke depan, mungkin dalam hal rujukan moral ini kita harus selektif. Ternyata ada suatu keputusan itu dalam artinya permasalahan ini setelah kita jadi maksudnya benar, kedua-duanya benar. Permasalahannya memang kedua-duanya benar. Tidak ada hal yang salah. Ini dalam artinya berarti antara satu pihak dengan pihak yang lain tidak ada yang dirugikan. Nah, itu yang namanya suatu permasalahan setelah kita jejaki ini benar. Jadi tidak ada permasalahan yang dirugikan antara satu sama lainnya. Nah, jadi ya Pak, ini bagus sekali ya tadi ya, ada keputusan di mana ada dua ya kepentingan mungkin yang berbenturan, yang bersamaan. Nah, kita lihat di sini yang pertama poinnya tidak ada yang dirugikan ya, sama-sama dalam hal kalau memang untuk kebaikan, apa salahnya kita memilih untuk kedua pilihan tersebut. Oke, selanjutnya jika ada hal seperti tadi Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya akan Bapak lakukan? Dalam hal Pengambilan keputusan. Memang di satu sisi itu kita berprinsip kepada kebijakan. Kemudian kita persaksikan sama kawan-kawan juga yang jadi cuma beberapa orang, jangan hanya mengambil keputusan sepihak saja gitu. Jadi kita harus persaksikan sama kawan-kawan juga yang bahwa apa yang kita ambil keputusan apakah itu memang benar, karena yang namanya manusia itu tidak semuanya tidak selalu dalam terus yang benarnya selalu kan. Oke, baik Pak. Jadi dari segala langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang paling Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu bagaimana Pak? Di dalam hal mengambil keputusan itu mungkin yang tentu saja mungkin hasil daripada keputusan itu ya itu yang benar, memang itu yang kan? Ya. Nah, jadi walaupun demikian, seperti tadi yang saya katakan harus ada juga sebuah bukti fisiknya, ada saksinya. Jangan hanya kadang-kadang orang mengatakan saja cuma secara pernyataan atau lewat mulutnya saja gitu. Bukti fisiknya itu apa? Nah, dalam artinya mungkin apakah harus melalui surat pernyataan. Nah, dari hal tersebut yang menjadi tantangan bagi Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini
dalam pengambilan keputusan itu apa saja Pak, terutama dalam kasus-kasus dilema etika tantangan? Jadi mungkin ini setiap permasalahan, setiap menyelesaikan masalah mungkin ada imbas ataupun tantangan-tantangan yang timbul. Tapi tantangan itu mungkin tidak begitu besar, karena apapun hal yang benar kita bawa ke depan, bila ada tantangan-tantangan di luar daripada itu mungkin tidak disayangkan, tidak terlalu besar, kemudian tantangan itu bisa kita selesaikan. Baik Pak, karena setiap itu kan tidak semulus ya, tidak seperti air mengalir ya, setiap keputusan pasti ada tantangan-tantangan baik secara intern mungkin ya ataupun secara ekstern. Oke Pak, dan di sini apakah Bapak memiliki sebuah misalnya tata cara atau jadwal tertentu misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataupun memang memiliki jadwal khusus misalnya ya untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur apa nanti yang bisa Bapak jalankan? Jadi ini apabila ada sebuah permasalahan, sebenarnya bila ada permasalahan itu jangan kita tunggu sampai besok. Di sebuah permasalahan itu langsung kita tangani, kita selesaikan. Nah, bila perlu selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi yang tujuannya jangan kita undur-undur. Jadi dengan mengundur-undur waktu, bila ada sebuah permasalahan berarti memperumit ya masalah itu sendiri. Nah, jadi masalah itu harus bisa selesaikan secara secara langsung. Dari segi jadwalnya memang yang namanya masalah itu mungkin tidak dilihat dari jadwal. Nah, kapan saja itu bisa terjadi permasalahan. Nah, jadi menyangkut jadwal mungkin itu tidak ada masalah, tidak kita pakai jadwal. Begitu ada masalah selesaikan. Berarti Bapak menggunakan cara langsung terus ya secara ini dalam penyelesaiannya. Baik Pak, jadi selama ini mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah misalnya atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus itu tadi dilema etika? Ada seseorang atau faktor-faktor apa tadi yang mempermudah? Maksudnya yang mempermudah Bapak misalnya dalam mengambil keputusan. Tidak bingung, tidak dilema seperti itu. Di satu sisi memang sudah sewajarnya seorang pemimpin gitu ya. Iya. Karena mungkin walaupun setiap kita itu pemimpin, baik pemimpin di dalam rumah tangga, ini seorang pemimpin mungkin harus ada cara tersendiri dalam hal menyelesaikan masalah. Kalau memang tidak disarankan di dalam rumah tangga juga begitu. Kalau memang kita pemimpin rumah tangga tidak bisa menyelesaikan masalah, itu akan terjadi permasalahan-permasalahan yang lainnya. Begitu juga misalnya di sekolah, selaku kepala sekolah, yang bertanggung jawab dalam segala hal, baik segala hal permasalahan yang timbul di sekolah ini itu oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus mampu. Jadi bisa tidak bisa itu harus bagaimana? Harus mampu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Memang dari segi konsepnya itu memang kalau dikatakan dari segi pengalaman itu memang tidak bisa kita katakan dari pengalaman, tapi ini yang namanya tergantung dari masalah itu yang timbul. Kalau memang permasalahan yang berat tidak bisa kita selesaikan, mungkin akan kita kita akan bantu sama selesaikan dengan jalan lain, bisa dengan diskusi, kita panggil dalam sebuah kita duduk bersama, nggak bisa juga kita bawa ke atas lagi, dalam artinya ke dinas. Nah, jadi yang kita tekan supaya bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan secara kebersamaan, bila perlu tak perlu ke polisi. Nah, apabila masalah ini bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, memang konsepnya itu.
mungkin yang paling intinya warga sekolah Pak ya, yang paling mendukung atau mensupport Bapak adalah pengambilan setiap keputusan baik dengan permasalahan murid ya. Sekarang banyak sekali kasus-kasus murid kalau misalnya tidak ditangani, kalau memang kasus itu besar harus melibatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu. Nah berarti baru kita laksanakan itu Pak ya. Nah oke Bapak, terima kasih tadi sudah Bapak sampaikan panjang lebar Pak ya, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan baik dalam kasus-kasus dilematika atau rujukan moral. Nah, di sini ingin saya tanyakan, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran apa misalnya Bapak ambil? Hal positif apa mungkin yang Bapak dapatkan? Menyangkut dalam hal penyelesaian permasalahan, Iya. nanti hal-hal yang bisa kita petik itu yang pertama itu kedua belah pihak itu mengasisi dalam hal penyelesaian masalah. Maksudnya apabila ada masalah itu kedua pihak itu bisa mengakui atau mengasisikan untuk masalah itu sudah tuntas. Nah, itu mungkin saja. Kalau misalnya dalam pengambilan keputusan Bapak yang ini kan pembelajaran apa mungkin Bapak bisa melihat hal-hal positif lainnya, misalnya Bapak sudah mengambil keputusan yang tepat ini terhadap penyelesaian masalah tersebut. Jadi itulah imbasnya dari hasil keputusan itu bagaimana? Dalam artinya seperti tadi kita katakan win-win solution itu, maksudnya kedua-duanya tidak dirugikan. Nah, jadi apabila memang masih punya masalah walaupun sedikit, berarti itu belum tuntas. Ini kedua-duanya harus senang mengambil keputusan itu. Maksudnya itu kalau memang si A belum menerima, si B sudah menerima, itu belum tuntas. Itu kedua-duanya sudah menerima. Terima kasih atas wawancara untuk hari ini. Semoga nanti ada manfaatnya. Saya juga mendapatkan banyak hal ya, ilmu-ilmu yang terbaru yang bisa saya pelajari sebagai Bapak pemimpin di sekolah ini. Oke Pak, saya izin. Terima kasih banyak. Ya, sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.